Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga non ASN atau honorer. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik dan jangan di skip. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasi pertama di sini admin akan bagikan terkait perkembangan ya. Nah, di sini perkembangan RPP Manajemen ASN. Rapat RPP Manajemen ASN terkait pengembangan talenta dan karir. Oke, kita scroll. Jadi ini adalah informasi pertama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melanjutkan pembahasan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen aparatur sipil negara di Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Mei. Kali ini dalam rapat dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur yaitu Bapak Abbas Subagja. Dibahas terkait substansi pengembangan talenta dan karir. Jadi ini memang penting teman-teman ya, terkait talenta apalagi karir. Ini memang penting yang harus juga tertuang dalam atau jelas dalam RPP Manajemen ASN. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus juga harus tahu ya isi daripada RPP Manajemen ASN ini. Pembahasan dilakukan Kementerian PRB bersama panitia antar kementerian atau LPNK yaitu Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Keuangan, BKN, LAN, serta Arsip Republik Indonesia atau ANRI. Di mana dalam rapat tersebut juga diturut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga ada dari Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, serta dari Korfri. Nah, ini hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Umum Korfri Bima Haryawi Bisana. Nah, ini Wakil Ketua Umum ya yang pernah jadi PLT BKN. Ada staf ahli Menteri Pan-RB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN Otok Kuswandaru. Ada Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN Agus Sudrajat serta segenap tim teknis penyusun RPP Manajemen ASN. Nah, mungkin teman-teman mengatakan di sini kok tidak dijelaskan secara rinci. Nah, nanti secara rincinya ada dalam RPP Manajemen ASN teman-teman ya. Selanjutnya dari media gpnn.com. Ini informasinya Senin 6 Mei 2024. Kabar terbaru PP Manajemen ASN. Honorer menunggu Permenpan RB saja ya. Nah, di sini katanya teman-teman cukup menunggu Permenpannya saja. Tapi pastinya kan PP manajemennya atau PP turunannya itu bikin penasaran juga teman-teman ya. Oke, kita lihat bersama-sama informasinya. Sekarang sudah tanggal 6 Mei. Tetapi peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen ASN yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum juga diterbitkan. Nah, di menit sebelumnya kan kita sudah lihat informasi bersama teman-teman ya. Di sana diinformasikan terkait adanya rapat ya. Rapat untuk talenta dan karir tadi kalau tidak salah. Padahal pemerintah pasang target PP Manajemen ASN bisa terbit akhir April. Nah, itu targetnya ya. Sebelumnya diungkapkan bahwa terdapat 24 substansi materi PP Manajemen ASN yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun Menteri Pan-RB Aswara Anas pernah menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K baik penuh waktu maupun P3K part-time alias setengah saja teman-teman ya, tidak full waktunya, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permenpan RB. Jadi terkait full dan part-time-nya itu spesifiknya nanti di Permenpannya teman-teman ya. Menteri Anas pernah mengatakan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan daerah, hingga aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Kementerian Pan-RB juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi ada juga dari akademisi teman-teman ya, yang turut menuangkan pemikiran-pemikiran atau usulannya.
Kabar terbaru, Kemenpan RB terus menggenjot progres penyelesaian rancangan PP Manajemen ASN. Nah, ini. Kali ini pembahasan mendalami. Kali ini pembahasan mendalami terkait pengelolaan kinerja ASN dilakukan bersama panitia antar kementerian. Pembahasan RPP Manajemen ASN kali ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja aparatur sipil negara dalam mencapai tujuan pemerintah serta pembangunan. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, yaitu Bapak Abbas Subagja, menyampaikan rapat kali ini membahas detail mengenai pengelolaan kinerja ASN. Bersama PAK, pembahasan ditujukan agar hasil dari pengelolaan pegawai ASN ini dapat digunakan untuk pengembangan pegawai serta menjamin kinerja pegawai dapat sesuai dengan tujuan daripada organisasi tersebut. Kali ini rapat bersama PAK membahas pasal demi pasal mengenai pengelolaan kinerja ASN. Berbagai masukan dan catatan dalam pembahasan ini nantinya akan kembali disempurnakan agar pengelolaan kinerja ASN dalam berjalan secara komprehensif dan implementasinya. Nah, pembahasan mengenai pengelolaan kinerja ASN ini, kata Abah, meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan dengan mengacu pada capaian organisasi. Jadi, ada evaluasi kinerja dan acuannya itu ada pada capaian organisasi, teman-teman ya. Pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai serta sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian penghargaan. Selain itu, pembahasan juga meliputi terkait pengelolaan kinerja pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu dalam hal ini dimasukkan dalam pengelolaan kinerja bagi pegawai, tugas belajar, dan pengelolaan kinerja terkait mobilitas talenta. Jadi memang cukup panjang sekali, teman-teman ya, cukup panjang sekali proses daripada terbitnya PP turunan Undang-Undang ASN ini atau PP Manajemen ASN ini. Dan sebagaimana judul dari informasi ini dari media gpnn.com, di mana teman-teman cukup menunggu Permenpan RB-nya saja, teman-teman ya. Katanya seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.